Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Mari kita menyimak pembacaan firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu atau pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu atau pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Di dalam perikop ini, di sana ada topik di atas hikmat Allah dan hikmat manusia. Hari ini saya akan berbicara tentang apa tujuan salib. Saya rasa hampir di semua rumah kita memiliki salib. Bahkan ada yang memiliki kalung gantungannya salib. Ya. Bahkan dimanapun stiker dan lain sebagainya. Saudara temukan di rumah, mungkin saudara di mana saja saudara menemukan gambar atau bentuk salib. Tetapi mungkin saudara hanya mengetahui salib itu hal yang biasa. Tetapi hari ini kita akan berbicara apa tujuan salib itu. Karena salib itu ada arti dan ada tujuannya. Ya, sekali lagi, salib itu ada arti dan ada tujuannya. Nah, dalam pembacaan ini, di sini ada dua bagian yang sudah kita dengar tadi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini pertama. Jadi saya mau bahas dulu yang pertama dulu. Ternyata, makanya tema kita adalah mengenai apa pengertian atau tujuan salib dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan Alkitab berkata bahwa salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Sebab begini saudara, memang kalau berbicara salib, ini bagi kaum yang di luar. Kalau kita kan tentu kita nggak ragu lagi dengan pengertian, tapi tentu kita harus juga belajar untuk memperdalam apa tujuan salib sih. Kok kenapa di dalam firman Tuhan nanti banyak ayat yang saya sampaikan tentang pikulah salib ini dan itu. Kenapa saudara? Karena salib itu ada tujuan. Tapi bagi orang dunia yang tidak mengerti, mereka bilang kebodohan itu. Karena jelasnya Alkitab. Makanya saya ingin sampaikan kenapa Alkitab berkata bahwa bagi orang binasa salib itu, pemberitaan salib itu satu kebodohan. Ya, memang saya setuju sekali dengan Alkitab ini. Betul. Jadi bagi orang yang tidak mengerti, orang yang tidak percaya akan keselamatan yang seperti kita imani, seperti yang kita yakini, bahwa memang salib itu satu kebodohan. Karena apa saudara? Karena kalau sudah berbicara salib, itu berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan secara daging. Itu persoalannya. Makanya kalau ayat ini berkata, bagi orang yang binasa, pemberitaan salib itu satu kebodohan. Ya. Karena secara daging, salib itu tidak enak. Itu persoalannya. Mengenai kalau kita sudah bicara salib, itu kita tidak bicara hal-hal yang enak. Itu bicara hal-hal yang secara daging, secara jasmania, itu memang tidak enak. Tetapi saudara, dalam ayat ini belum sampai berhenti di sana. Sebab dia berkata, tetapi bagi kita orang percaya yang diselamatkan, pemberitaan itu atau pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Makanya kita akan belajar hari ini, apa sih tujuan salib? Kok
orang dunia bilang itu bodoh. Orang di luar Tuhan itu bilang, itu kebodohan itu. Tapi kenapa bagi orang percaya di dalam firman Tuhan katakan, malah dikatakan itu adalah satu kekuatan. Nah, ini kita akan melihat salib itu. Saudara masih ingat ada satu ayat di dalam ayat yang sangat kita kenal ya, di dalam Injil Matius 11. Nah, kita baca dulu di situ. Baru kita akan baca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan memikul salib. Makanya di situ dikatakan harus dipikul. Ya. Bukan cuma dilihat di gambar-gambar atau di pajangan-pajangan, tapi harus dipikul. Nah, hari ini saya dulu mau bicara tentang apa yang disamakan dengan salib, disejajarkan. Nah, kita lihat dulu Injil Matius 11 ayat 28, 29 dan ayat 30. Ayat yang sangat dikenal di Injil Matius. Berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Ini bicara salib. Pikulah kuk, memang enggak ditulis salib, tapi ini adalah berbicara tentang salib. Kuk itu seperti satu beban, itu namanya kuk. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Perhatikan, belajar kepada Tuhan. Kalau kita pikul salib, pikul kuk itu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang atau salib yang kita pikul itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Nah, kita mau belajar dari sini. Alkitab berkata bahwa kita semua memang Tuhan memberikan memberikan beban di dalam pundak kita masing-masing untuk kita selalu menjalani kehidupan ini. Karena nanti saya akan bacakan tentang banyak sekali ayat tentang pikul salib. Jadi saudara-saudara, saya mendahului dulu dengan Injil Matius ini. Bahwa tujuan salib itu, sebagaimana ayat yang sudah kita baca, untuk kita belajar. Dan firman Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa saudara? Bahwa arti daripada salib itu, ketika Tuhan taruh, kita pikul salib itu, disitulah kita harus banyak belajar dengan Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Oh Tuhan, di situ kita banyak belajar. Dan di saat kita belajar, Alkitab di Korintus tadi, bahwa di salib itu ada kekuatan Allah. Tuhan menyatakan kekuasaannya pada saat kita memikul salib itu. Nah, sekarang kita akan melihat ayat-ayat yang berbunyi atau yang mengajak bahkan menghimbau kita untuk memikul salib itu. Matius 10. Nah, sekarang saya minta untuk saudara akan bantu membaca ya. Kita boleh bergantian, maksudnya semua ambil bagian. Injil Matius pasal 10 ayat 38. Tolong yang sudah mendapat biar secepatnya. Dan siap-siap ayat pasal 16 ayat 24 dalam Injil Matius. Matius 10 ayat 38. Iya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mau, kira-kira begitu, tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya begini, ada orang mau jadi orang Kristen, mau jadi orang percaya, mau ikut Tuhan, tapi nggak mau pikul salib. Tuhan bilang apa? Tidak layak bagiku. Nah, jelas kan saudara? Jadi banyak orang di luar sana mengatakan, oh saya ke gereja, saya beribadah, tapi saya mau ikut Tuhan. Seperti ada lagu berkata, saya mau ikut Yesus dan seterusnya. Saya mau ikut Yesus dan seterusnya. Tapi Alkitab bilang, kalau tidak mau pikul salib, tidak layak bagi Tuhan. Ini firman Tuhan yang bilang saudara. Nggak layak bagi Tuhan. Nah, nanti kita
kalau begitu memang apa sih salib itu? Kok memang itu harus dipikul ya? Nah, kita terus lagi. Tadi saya percepat. Pasal 16 ayat 24. Pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Yang keras. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut. Iya, semakin lengkap. Kalau tadi ikut Tuhan, tidak pikul salib, nggak layak bagi Tuhan. Itu yang di Injil Matius pasal yang kita sudah baca tadi. Sekarang yang kedua begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau, ia harus pertama sangkal diri. Kedua, pikul salib. Yang ketiga, ikut Tuhan. Nah, kita akan lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan sangkal diri? Nah, ini saudara. Menyangkal diri itu tadi. Karena salib itu tidak enak. Makanya karena tidak enak, kita mesti sangkal kita punya diri, daging ini. Karena saya sudah bilang dari awal tadi, bahwa salib itu secara daging itu tidak enak. Maka daging ini kita mesti sangkal. Daging, kamu harus siap ya. Kalau tuh, nggak enak, berat itu, sakit, nggak enak. Kita harus korban perasaan. Karena kan memang salib kita harus berani berkorban, mengorbankan perasaan kita. Diomong orang itu kan korban perasaan. Kita dikata-kata nggak betul, kita ya kita harus terima itu. Itu bagian salib. Ya. Jadi jangan dulu dibilang tampar pipimu, jangan dulu bicara itu. Udah mungkin itu agak berat. Tapi orang mencibir atau mengomongin saudara yang saudara tidak lakukan dan itu tidak benar, tapi firman Tuhan bilang itu perasaan, karena banyak orang bilang begini, lebih baik saya ditonjok daripada harga diri saya dia. Ada orang itu. Tapi Tuhan tahu, wah kamu kalau ditonjok kamu masih bisa. Tapi Tuhan coba harga diri dulu. Mungkin ada sesuatu yang orang ngomong yang menyakitkan. Tapi siap nggak kita? Bisa nggak kita memikul itu? Tuhan izinkan itu supaya kita kuat, kata Tuhan. Dan kekuatan yang kita miliki bukan kekuatan dari diri kita. Tapi kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang yang menghadapi pergumulan termasuk saya, semua, makanya saya katakan, ketika ada beban, ada pergumulan, yang kita cari pertama-tama bukan mama mertua, bukan papa mertua, dan bukan siapa-siapa. Yang kita cari pertama-tama adalah Tuhan. Kita mencari Tuhan untuk apa? Meminta dan memohon kekuatan dari Tuhan. Kita minta, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Maka ketika kita meminta dan memohon kekuatan Tuhan, disitulah Tuhan nyatakan bahwa seberat apapun beban yang Tuhan izinkan kita hadapi, ada kekuatan dari Tuhan. Seperti Paulus pernah berkata, adapun aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Maksudnya apapun yang dia hadapi bukan oleh kekuatannya. Makanya juga ada ayat bilang bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang menguatkan kita. Kira-kira seperti itu. Terus di sana dikatakan, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Terus tetap salib itu terus disampaikan. Masih ada banyak ayat lagi. Kita beralih sekarang ke Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-8 sekarang. Injil Markus 8 ayatnya yang ke-34. Injil Markus 8 ayatnya yang ke-34. Ada yang sudah mendapat, boleh langsung membantu untuk membacanya. Markus 8 ayat 30. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak Ya. dan murid-murid. Orang banyak dan murid-muridlah. Kepada mereka. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini masih sama dengan ayat tadi, tapi diulangi lagi, dikutip lagi oleh Markus. Ya, masih dikutip oleh Markus. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, jadi artinya begini saudara, kita juga bukan hanya sekedar pikul salib, tetap mengikut Tuhan. Karena salib itu adalah seperti yang sudah kita katakan tadi, di mana kita mau belajar dengan Tuhan.
Kan ada ayat Injil Matius tadi, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mau mengajari kita kalau kita mau memikul salib itu. Terus Injil Lukas sekarang. Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Lukas 9 ayat 23. Iya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya. Yang saya mau kutip di sini begini. Sebab yang lain sudah ada persamaan dengan ayat-ayat yang sesudah. Memikul salibnya setiap hari. Saudara. Tadi kan hanya bilang pikul salib, tapi Injil Lukas lebih ditekankan lagi, memikul salib setiap hari atau setiap saat. Salib itu tetap kita pikul, saudara. Ya. Karena maksudnya begini, jangan ada orang berkata, ya yang penting kan waktu kemarin kan saya udah pikul, ya ini hari ya lepaslah dulu, nanti minggu depan saya coba pikul lagi. Tapi ayat ini bilang tidak, saudara. Salib itu setiap hari kita pikul. Setiap hari harus ada di pundak kita. Kita bawa terus kemanapun kita pergi. Senang dan susah, salib itu selalu kita bawa. Nah itu yang itu yang ayat di Korintus bilang tadi. Memang bagi orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, itu kebodohan. Ngapain kita capek-capek mikul-mikul terus salib? Enak aja, saudara. Makanya benar itu ayat bilang. Maksudnya benar bagi pengertian dunia. Benar bagi pemahaman dunia. Tetapi bagi pemahaman kita, orang percaya tidak. Karena salib itu ada tujuan. Tujuan daripada salib itu untuk kita tetap belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Tujuan salib itu untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Kenapa seringkali Tuhan izinkan kita mengalami, walaupun nggak setiap hari kan, tapi ada waktu, ada saat kita ada kesulitan, itu Tuhan izinkan. Artinya begini, saudara, kalau Tuhan mau buat kita enak, gampang bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau buat kita setiap hari istilahnya mendapat sekepok uang, gampang bagi Tuhan. Karena ayat bilang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi ini kita belajar dulu. Kenapa dalam perjalanan hidup kita ada saja masalah ini dan masalah itu, masalah ini. Kadang-kadang seperti kita kok sini kemana begini, ini lain lagi. Itu yang dimaksud ayat tadi, belajarlah kepadaku. Mungkin minggu kemarin masalah pekerjaan. Mungkin hari ini lain lagi masalahnya. Mungkin lusa lain lagi. Anak-anak lah. Mungkin ke depan lagi lain masalah lain. Masalah tetangga lah. Terus mungkin berikutnya lain lagi. Masalah uang lah. Selesainya lagi lain ada saja. Masalah ada batuk-batuk lah. Terus berikutnya lain lagi. Itu yang dimaksud dengan pikulah salib. Setiap hari. Dan ayat Injil Matius bilang tadi, itu perlu kita ingat, belajarlah kepadaku. Pengertian belajar di sini artinya begini, kita selalu bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini? Apa maksud Tuhan? Bertanya sama Tuhan, apa tujuan Tuhan? Dan apa maksud Tuhan sehingga beban yang saya pikul berat Tuhan? Dan saya percaya ketika kita terus berdoa dan memohon kepada Tuhan dan merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan mengalami, kan ada ayat bilang, ada jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita selalu jalan keluar yang terbaik. Dan kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar maksudnya dari Tuhan, kita akan melihat sesuatu hal-hal yang di luar akal dan pikiran kita. Seringkali kita terkaget, kok bisa begini ya? Kok kaget, kita kaget. Ya itulah saudara. Kalau Tuhan memberikan jalan keluar, sama dengan kita bergumul sesuatu. Katakanlah ada yang kita butuh. Tuhan hari ini belum punya apa-apa. Katakanlah apa yang kita butuhkan itu katakanlah. Besok. Tapi ketika Tuhan nyatakan, Tuhan memperlihatkan, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang melebihi dari apa yang ada dalam planning kita. Perkiraan kita. Melebihi. Kita kaget. Loh bisa begini. Ya. Yang tadinya mungkin kita Tuhan. Ya kalau bisa ya minggu depan ya pekerjaan segini udah cukup lah. Tapi ketika minggu depan lagi Tuhan memberikan sesuatu yang melebihi dan kita kaget. Nah itulah saudara. Cuma itu yang tadi tetap persoalan salib. Tuhan selalu izinkan buat kita supaya apa? Kita tetap terus belajar merendah di hadapan Tuhan. Dan terus mengandalkan Tuhan. Karena begini saudara. Saya mau kasih tahu dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Jadi jangan saudara berpikir saudara seolah-olah
firman ini hanya tertuju kepada saudara, bukan. Hamba-hamba Tuhan sekalipun. Maksudnya begini. Siapapun di muka bumi ini, saya terngiang-ngiang terus itu kata pendeta Awan Datu. Siapapun di muka bumi ini ada potensi. Potensi untuk sombong, potensi untuk tinggi hati, pokoknya potensi untuk hal-hal yang negatif. Kita semua ada potensi. Karena kita masih di dunia, kita belum di sorga. Kalau udah di sorga udah gak ada potensi itu, karena udah di sorga. Semua kita sudah menjadi orang yang sempurna. Tapi di dunia kita semua ada potensi. Maaf saudara, mungkin saudara pernah mendengar yang dulu dia begini, dulu dia rendah hati, dulu dia baik sekali, dulu dia sekarang. Nah itu, karena siapapun di dunia ini ada potensi. Ada potensi sombong, iya. Saya punya potensi itu saudara. Saya gak bisa pungkiri, itu karena apa? Sebagai manusia. Saudara juga sama. Kita semua itu punya potensi. Potensi sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. Kita semua bisa punya itu saudara. Coba saudara, hari ini maaf ya, kita gak punya uang. Besok terus dikasih berkat yang besar. Terus gak ada salib. Wah itu saudara, orang bisa berpotensi. Bisa. Jalannya yang biasanya begini, agak sedikit, memang sudah bawaannya agak nih. Tapi begitu saudara, udah ini sama ini udah nyambung, udah begini saudara. Bisa saudara. Dulu-dulunya yang kalau lewat kiri kanan, tapi ketika jadi lurus kayak udah patung saudara. Bisa saudara. Makanya Tuhan mengizinkan salib itu saudara, supaya apa? Tetap rendah hati. Itu salib, itu fungsinya. Itu tujuan, salah satu dari banyak tujuan. Salah satu tujuan salib membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang yang menamakan diri anak Tuhan, terus sombongnya nggak hilang-hilang, saya tidak tahu. Tuhan juga mungkin udah kehabisan akal. Kira-kira seolah-olah sudah kehabisan. Waduh, ini orang udah buat ini, masih aja saudara. Kenapa? Ya itu saudara. Makanya saudara kalau menjadi orang percaya, kalau masalah istilahnya kesombongannya aja belum hilang, waduh itu repot saudara. Karena itu tadi, salib itu punya tujuan. Ya. Salib itu punya tujuan. Ya. Nah, mari kita baca lagi. Saya percepat sedikit. Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Iya, yang keras. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Haleluya. Jangan sekali-kali ngomong aku pengikut Tuhan, aku murid Tuhan, kalau tidak mau pikul salib. Ini jelasnya ya. Jangan berani-berani memberikan label dalam diri kita, saya anak Tuhan, tapi engkau tidak mau pikul salib. Jadi kalau kita sudah berani melabel diri kita anak Tuhan, pengikut Tuhan, kalau kita juga berani memikul salib. Dan ini ayatnya sudah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kita lihat Roma sekarang. Jadi saya mau katakan ini begini, supaya saudara tahu, apapun yang kita alami itu tidak kebetulan. Itu memang Tuhan izinkan terjadi. Sebab itu adalah bagian salib yang memang harus kita lewati dan kita harus jalani. Nah, kita lihat di dalam kitab Roma 6 ayatnya yang ke-6. Nah, di sini saya agak panjang akan menjelaskan hal ini, ya. Roma 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Maksud ayat ini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Karena memang juga ada bahasa Paulus berkata bahwa kita harus gantung itu saudara. Jadi maksudnya seluruh keinginan kedagingan kita semua harus salibkan itu saudara. Apapun yang artinya bagi tubuh kita enak, tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus salibkan. Pengertian salibkan seperti bahasa yang kita baca tadi di awal-awal, menyangkal diri.
Kita harus sangkal semua keinginan daging kita. Yang tentunya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus rela menyalibkan. Ya. Karena saudara, di sini firman Tuhan katakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang. Jadi untuk menghilangkan itu, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tujuan daripada salib, balik lagi saya ke tema itu, bahwa untuk membuat kita untuk melewati proses supaya kita diproses Tuhan. Kita belajar seperti di Injil Matius, belajar kepada Tuhan, kita akan mendapat ketenangan, dan pada akhirnya nanti salib itu firman Allah bakal kuk itu menjadi enak dan ringan, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita selalu berjalan dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi pergumulan, persoalan apapun yang menurut kita itu adalah bentuk salib, saya mau katakan Tuhan akan membuat itu menjadi ringan. Tuhan akan membuat itu, kata dalam Injil Matius, menjadi enak, dalam kuk itu menjadi enak dan ringan, saudara. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menolong. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Sehingga salib itu tidak menjadi berat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi tahun 2023, seperti banyak yang saudara sudah dengar di luar sana. Banyak para pakar, para ahli meramalkan dan lain sebagainya. Akan seperti ini, akan seperti ini, dan akan seperti ini. Hari ini saya mau katakan begini. Apapun kondisi, keadaan tahun 2023 ke depannya nanti yang kita akan jalani ini. Seberapa mungkin salib yang Tuhan izinkan kita pikul. Yang saya ingin sampaikan hari ini. Salib itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menghindar dari salib. Karena memang salib itu sudah bagian kita. Tapi yang kita lakukan ke depan, bagaimana supaya kita bisa melewati semuanya itu. Seperti Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, itu namanya salib. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Artinya seberat apapun, tidak ada cara lain selain datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta pembelaan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Supaya seberat apapun itu, bersama dengan Tuhan segala sesuatu pasti bisa. Bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau bersama dengan Tuhan. Ya. Saya banyak kali mendengar kesaksian, curhatan-curhatan, mau itu ibu-ibu, mau bapak, siapapun saya dengar. Tapi itu tadi, kadang-kadang kalau saya dengar cerita awalnya tidak enak, pahit, begini. Tapi ujung-ujung yang saya dengar manis. Puji Tuhan Pak, pada akhirnya begini. Kenapa? Ya itu tadi, memang ujungnya seperti itu. Artinya, makanya kan ada pujian, makanya pujian yang lama itu sebetulnya nggak boleh kita lupakan. Ada itu salib, terus ujungnya dia berubah menjadi mahkota. Ya. Atau kalau kita bilang sekarang menjadi pahala. Ya. Jadi tidak ada mahkota kalau tanpa salib. Kan ada itu lagi, saudara. Jadi jangan orang berharap ada mahkota kalau tidak melalui salib. Sebab hasil dari mahkota itu karena lewat salib. Ada salib, ada mahkota, saudara. Sebab itu, saudara, mari biarlah firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah kita mau belajar kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di Injil Matius tadi, saya boleh memberikan penekanan untuk membaca sekali lagi ayat itu, karena saya percaya kita semua pasti akan dikuatkan dengan ayat itu. Injil Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, hari ini saya tidak tahu pergumulan masalah saudara. Tapi hari ini apapun itu, apapun bentuk salib itu, Alkitab mengajak, firman Allah mengajak, mari datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.